Bagaimana mungkin KPK melawan negara? Ini kan lucu. KPK itu adalah anak kandung negara. Mengapa orang-orang menjadi orang yang si maha benar, memonopoli kebenaran seperti ini? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir di media massa, baik yang online, mainstream maupun di media sosial, beredar kabar sang penguasa KPK, Novel Baswedan, akan dipecat bersama 70 sekian orang. Katanya begitu. Sahabat Indonesia, jujur kalau ini benar dan akan terjadi, saya secara pribadi menyambut gembira. Karena apa? Keberadaan Novel Baswedan ini seperti orang yang sangat-sangat menjadi duri dalam daging di KPK. Kenapa? Dia sering sekali melakukan pembangkangan kepada pimpinan. Padahal posisinya dia hanya seorang penyidik atau kepala penyidik atau apapun lah. Jauh di bawah pimpinan, di bawah deputi, di bawah direktur. Tapi konon katanya secara faktual dia sering memonopoli informasi atau aksi dari KPK. Ini yang menjadi kegeraman saya sebetulnya. Apakah saya tidak mendukung KPK dalam memberantas korupsi? Saya 1.000.000% bersama rakyat Indonesia yang lain mendukung sepenuhnya bagaimana KPK memberantas virus korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Saya setuju. Tapi bukan tipikal orang-orang seperti Novel Baswedan ini yang kita harapkan. Kinerjanya di awal sangat bagus, tapi pada saat dia bermain drama pada saat persiapan undang-undang atau revisi undang-undang KPK, saya jadi jengah. Bagaimana mungkin seorang pegawai begitu lantang menghujat presiden, menghujat pimpinannya? Hanya satu, karena dia tidak mau dijadikan ASN, aparatur sipil negara. Ini kan aneh. KPK ini lembaga negara, saudara-saudara. Mengapa harus ada diskresi atau pengecualian pegawainya bukan aparatur sipil negara? Ini aneh dan super aneh gitu. Jadi kalau ada pegiat anti korupsi dan sebagainya memprotes ini, bagi saya aneh. KPK secara tidak langsung sudah menjadi lembaga super body, lembaga yang hampir tidak bisa dikritik karena dianggap memonopoli kebenaran. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kemarin ada oknum KPK maling barang bukti dan sering banget sprindik keluar bocor dari KPK. Dan ini adalah pembangkangan dari pegawai KPK yang menolak menjadi ASN. Bagaimana mungkin KPK melawan negara? Ini kan lucu. KPK itu adalah anak kandung negara. Mengapa orang-orang menjadi orang yang si maha benar, memonopoli kebenaran seperti ini? Nah, sahabat Indonesia, sebagai tindak lanjut dari undang-undang atau revisi KPK, pimpinan KPK bekerja sama dengan berbagai instansi mengadakan namanya TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Dan rupanya konon katanya Novel Baswedan dan kawan-kawan dianggap gagal. Jujur saja harus objektif melihat bahwa mereka kalau tidak lulus wawasan kebangsaan memang harus dipertanyakan. Jadi kenapa kita harus membuat satu isu seolah-olah ini adalah upaya dari presiden, dari pimpinan KPK, dari negara membersihkan orang-orang yang baik? Ini adalah narasi yang konyol,
yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk dari Novel Baswedan sendiri, termasuk dari ICW, seolah-olah hengkangnya nanti kalau benar ya Novel Baswedan dari KPK ini adalah pembersihan orang-orang yang hebat di KPK. Halo, memangnya tidak ada lagi orang-orang hebat di negeri ini yang bisa menggantikan Novel Baswedan? Orang hebat, orang nasionalis. Sahabat Indonesia, mohon maaf, saya nitip pertanyaan aja. Kalau Novel Baswedan itu hebat sekali, mengapa kasus-kasus KPK di Provinsi DKI Jakarta yang menyangkut Gubernur Anies Baswedan tidak kunjung ada beritanya? Kenapa? Apakah ada hubungan antara Anies Baswedan dan Novel Baswedan? Saya tidak tahu. Tapi artinya ada sesuatu, ada something wrong, sehingga begitu banyak uang-uang yang terhambur-hambur dari anggaran APBD DKI Jakarta tidak ditelisik oleh KPK. Tapi dana-dana di luar provinsi yang jauh-jauh, KPK penciumannya begitu tajam. Tapi aneh, penciuman KPK di Jakarta agak hilang. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Baiklah sahabat Indonesia, sekali lagi saya ulangi, kalau memang benar bahwa KPK akan menonaktifkan atau memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan, ini harus kita sikapi sebagai salah satu keniscayaan dalam proses rekrutmen pegawai negeri. Ini proses biasa. Ya, kalau memang tidak lulus ya tidak lulus, tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat. Bahkan menurut saya sangat aneh kalau orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tetap dipertahankan di KPK. Justru saya akan menyerang habis KPK. KPK harus objektif. Yang lulus dipertahankan, yang tidak lulus dikeluarkan. Itu adalah proses yang baku yang harus kita tentukan. Jadi kepada para pegiat anti korupsi dan lain-lain, jangan membangun narasi yang seolah-olah ini adalah upaya pembersihan KPK dari orang-orang yang bersih dan loyal. Nah, ini harus dipertanyakan. Dan juga kepada Novel Baswedan, hati-hati juga membangun narasi seolah-olah Anda menjadi playing victim, dijolimi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ini suatu halusinasi yang terlalu berlebihan. Harusnya sebagai orang yang profesional dan rendah hati, harusnya Anda tahu diri. Kalau Anda tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan, ya tidak lulus saja. Terima saja dengan lapang dada. Oke? Saya kira itu opini saya tentang Novel Baswedan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan dan harus keluar dari KPK. Ini kabar yang menggembirakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik sahabat Indonesia, sekian opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan Kanal Anak Bangsa. Karena saya tetap mengajak Anda untuk menjaga negeri kita yang tercinta. Baik, kita ketemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Terima kasih, saya Rudi Eskamber.